Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki ayat 36 surah Yasin. Jadi pada pertemuan yang lalu itu, jadi Allah Subhanahu wa taala mempertegas lagi. Artinya, apakah kamu tidak percaya kepada saya, padahal saya yang menghidupkan bumi yang mati itu, kata Allah, dan yang membuat ada kebun-kebun itu adalah saya, yang memancarkan air dari kebun itu juga saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada penghujung ayat yang lalu itu Allah katakan, afala yashkurun, apakah mereka itu tidak bersyukur kepadaku, kata Allah. Sekarang kita masuk ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi ayat ini dimulai dengan subhana. Jadi kita terbayang subhana itu, kalau istilahnya Imam Sawi, at-tanazzuh minas sifat allati la taliqu bihi. Jadi tanazzuh itu kita membersihkan diri dari sifat yang tidak patut bagi Allah. Ini subhanallah namanya. Jadi subhana di sini tasbih. Subhanallah itulah tasbih. Artinya Allah itu tidak bersifat kurang, tidak begini, tidak begitu, tidak seperti yang saya duga, ya Allah. Itu namanya subhana. Pada suatu hari malaikat itu minta sama Allah untuk bisa melihat arasy. Kemudian Allah mengatakan, kamu tidak sanggup melihat arasy. Jadi malaikat itu punya sayap uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi sayapnya itu kalau sebelah kiri ada dua, berarti sebelah sini dua juga. Tetapi di dalam riwayat itu disebutkan, itu sayap malaikat itu sampai puluhan ribu. Berarti sebelah kiri ini ada puluhan ribu, sebelah kanan juga puluhan ribu. Salah satu jarak antara satu sayap dengan sayap yang lain itu 20 tahun perjalanan satu sayap. Ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat ini, tidak disebutkan malaikat apa itu, saya tambah lagi sayapmu, kata Allah, saya tambah lagi sayapmu. Ketika ditambah lagi sayapnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikepakkan sayapnya untuk melihat arasy. Tapi sudah begitu lama dikepakkan sayapnya, tidak sampai-sampai juga. Sehingga malaikat itu ketemu dengan Allah lagi, dia langsung sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kata malaikat itu, engkau ya Allah jauh dari sifat yang tidak pantas bagimu, ya Allah. Saya minta maaf, ya Allah. Ya Pak. Jadi artinya Allah sudah mengatakan begini, kamu tidak sanggup, tapi dia katakan saya sanggup. Sanggup belum, ya Allah? Ya Pak. Jadi begitu juga ketika kita melawan ini, Allah katakan mayattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, saya berikan jalan. Udah jauh udah nyawa. Lunjuk lum demi jalan gedro, ya Allah. Na perledron, ya Allah, ya Pak. Jadi makanya ini makna subhana. Jadi maha suci engkau, ya Allah, dari sifat yang kurang. Nyo tipe yang kurang don hana di tenan, ya Allah. Ya Pak. Ini ada dua tafsiran di sini, Pak. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, begitu juga kalau kita ini merujuk ke dalam tafsir Jalalain,
itu subha itu tasbih. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, itu tasbih di sini itu bukan untuk Allah, tapi ta'ajub kata beliau. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ketika mereka melihat tanaman-tanaman yang luar biasa sekali, apa kata mereka? Waduh, luar biasa ini. Ya ini Pak. Subhana, luar biasa. Karena subhana itu di dalam tafsir Al-Qurtubi ketika beliau menyikapi khusus ayat ini, itu ta'ajubnya orang kafir, Pak. Ketika dia lihat tumbuh-tumbuhan, umai timoh lah kau, Pak. Kok modelnya kok macam-macam ini, Pak. Korma saja ada macam-macam modelnya, Pak. Mangga saja ada macam-macam modelnya, Pak. Jadi makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan subhanalladzi khalaqal azwaj. Azwaj itu kan pasang-pasangan, Pak. Tetapi beliau itu memaknai azwaj di sini dengan warna yang berbeda. Maha suci, ta'ajub, orang kafir ta'ajub. Jadi mereka ta'ajub melihat tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok bisa begini? Mangga sudah berbeda warna, ini berbeda warna, ini berbeda warna. Ini azwaj kalau kita lihat versi tafsir Al-Qurtubi, Pak. Tapi kalau kita lihat di dalam tafsir lain, termasuk tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Wasit, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, ini subhana ini untuk Allah. Arti untuk Allah begini. Ketika kita melihat tanaman-tanaman, Pak, ya kalau orang kafir kan panina tinggal ke Allah, ya Pak. Panina tinggal ke Allah. Dia ta'ajub saja, waduh kok bisa begini, ini kok bisa warnanya begini. Tapi di dalam tafsir lain itu subhana itu ketika kita melihat tanaman-tanaman, subhanalladzi khalaqal azwaj. Ini semua perbuatanmu ya Allah. Ya, nih, Pak. Tidak mungkin perbuatan makhluk, ya. Jadi kalau ada mangga yang berbeda, kemudian ada tanaman yang berbeda, tumbuhan yang berbeda, baik itu besar atau kecil atau warnanya atau bentuknya, ini masuk ke dalam azwaja, khalaqal azwaj. Jadi yang menciptakan perbedaan-perbedaan. Kullaha, semuanya. Artinya semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada campur tangan makhluk di situ, Pak. Jadi artinya Allah pernah menggambarkan di dalam Al-Qur'an ada petani, Pak. Jadi petani itu ketika dia menanam sesuatu, kemudian sesuatu itu tumbuh, ketika itu apa kata dia? Ini kan saya yang buat ini. Kalau enggak saya berikan pupuk kan enggak seperti ini, Pak. Kalau enggak saya berikan ini kan enggak begini dia. Warnanya kan enggak begini. Dia kan enggak mati dia. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tumbuhkan itu saya, kata Allah. Yang membuat seperti itu juga saya. Artinya kenapa kamu tidak percaya kepada hari kebangkitan? Ini kan cerita tentang hari kebangkitan ini, Pak. Jadi ada hubungannya dengan Ashabur Rassi yang sebelumnya kita bicarakan itu. Seorang yang dimasukkan ke dalam sumur karena apa? Raja itu tidak yakin kepada hari kebangkitan, Pak. Kemudian pengikut-pengikutnya juga tidak yakin pada hari kebangkitan, sehingga mereka itu dimusnahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dikirim malaikat. Cuma apa? Illa sayhata wahidah, kecuali sekali teriakan malaikat Jibril yang membuat mereka hancur semua. Jadi kampung Antakiyah namanya, itu di dekat Turki, Pak. Ini semua hancur di akibat malaikat Jibril. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau berteriak, ketika itu semua hancur. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Mimma tumbitul ard. Mimma di sini itu lil bayan. Ya, jadi karena ada min nanti ada beda-beda nih, Pak. Ada min lit tab'id. Tab'id itu artinya sebahagian. Sebahagian begini. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Ya, alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mimma di situ litab'id. Tab'id artinya apa? Sebahagian. Jadi sebahagian harta yang sudah diberikan oleh Allah itu dia infakkan di jalan Allah. Tidak semuanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mimma di sini adalah sebahagian. Jadi tidak diminta banyak oleh Allah.
Jadi ketika kita diminta zakat, diminta infak oleh Allah, itu hanya diminta sedikit saja, ya sebahagian saja. Tapi min di sini bukan sebahagian. Artinya apa? Yang tumbuh sebahagian itu, ini kalau kita terjemahkan dengan min litab'id. Sebahagian itu Allah tumbuhkan, sebahagian tidak. Ya. Jadi artinya mimma di sini bukan litab'id, tapi mimma di sini adalah lil bayan. Jadi Allah ingin menjelaskan, itu yang tumbuh-tumbuh itu saya yang tumbuhkan, kata Allah. Oh, nampak kaya itu saya tumbuhkan, kata Allah. Itu ada pohon itu, saya juga yang tumbuhkan, kata Allah. Ya. Jadi jangan salah nanti, Pak. Jangan salah menyikapi min litab'id, sebahagian saja yang ditumbuhkan oleh Allah, sebahagian tidak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya kalau kita lihat di dalam tafsir Jalalain, beliau sangat simpel sekali ketika menafsirkan ayat ini. Apa kata beliau? Minal hubub. Jadi yang dimaksudkan dengan mimma tumbitul ard minal hubub wa ghairiha. Hubub ini biji-bijian. Jadi yang membuat biji-bijian itu tumbuh dari yang mati adalah saya, kata Allah. Jadi makanya di dalam ayat itu ada dikatakan begini, sayalah yang menjadikan hidup dari mati, mati dari hidup. Ya, ini Pak. Ini pada surah apa ini, Pak? Jadi hidup dari mati adalah dari biji-bijian yang sudah mati itu bisa hidup kembali, Pak. Artinya saya menciptakan hidup dari yang mati, saya menciptakan mati dari yang hidup. Ketika manusia ini hidup semua, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari mana kematian itu? Dari sebelumnya hidup. Dari mana hidup itu? Hidup itu dari yang tidak ada. Sebelumnya tidak ada, kemudian saya hidupkan, kata Allah. Ini seperti janin yang di dalam kandungan, Pak. Itu berapa bulan itu tidak bergerak, tidak apa-apa. Kemudian setelah itu diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bergerak dan lahir ke dunia. Itu siapa yang buat itu? Maka Allah katakan itu semua saya yang lakukan, kata Allah. Jadi mimma tumbitul ard. Jadi semuanya ini lil bayan, Pak. Artinya yang tumbuh-tumbuh itu semua saya tumbuhkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa min anfusihim. Wa min anfusihim, dan darimu sendiri, kata Allah. Ini tidak berbeda pendapat para penafsir. Wa min anfusihim di sini ini ditafsirkan dengan dzukrana wa inatha. Jadi dari dirimu ada laki-laki, ada perempuan, ada pasang-pasangan semuanya, Pak. Semua pasang-pasangan. Makanya ada penafsir juga yang menafsirkan ayat ini khalaqal azwaj. Azwaj itu pasang-pasangan, tapi dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian pada kalimat wa min anfusihim, manusia berpasang-pasangan. Jadi makanya nanti ada tumbuhan begini ada pasangannya, ini ada pasangannya, semua ada pasang-pasangannya, Pak. Ini sebagian penafsir menafsirkan demikian. Tetapi ada yang menafsirkan juga asnaf. Asnaf itu bukan pasang-pasangan, tapi model. Ada model begini, model begini, model begini, banyak model. Tetapi ketika masuk kepada manusia, wa min anfusihim, anfusihim di sini adalah laki-laki dan perempuan. Jadi makanya inilah yang Allah katakan di dalam surah apa itu? Wasyaf'i wal watr, ya. Wasyaf'i wal watr. Asy-syaf'i itu pasang-pasangan. Jadi artinya bukan laki-laki perempuan saja, ada kebaikan, ada kejahatan, Pak. Ini wasyaf'i. Ada penyakit, ada obatnya. Ya, teman. Kemudian ada hidup, ada mati, Pak. Jadi semua ada pasang-pasangannya, Pak. Ada siang, ada malam. Ini namanya wasyaf'i. Tidak ada penyakit, makanya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, Pak. Semua ada obatnya. Maka katanya gayu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengunjungi orang sakit, Pak. Jadi kenjak-jak kena kim-kim kan, Pak. Jadi makanya you doa, Pak. Urung sakit you berdoa, Pak. Kita minta kepada Allah. Karena ada apa? Ada penyakit, ada obatnya, bukan tidak ada obat, Pak. Jadi as'alukallahal azim rabbal azim ayyashfiyaka. Jadi saya minta kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, yang mengatur aras, ayyashfiyaka, yang doa tajak urung takit ni, Pak, supaya Allah itu memberikan kesembuhan bagimu. Ya. Artinya apa? Kita yakin, Pak. Kita yakin betul setiap ada penyakit itu pasti ada obatnya. Nak mungkin urung takit-takit you lagi nak mungkin, Pak. Ya, kenapa dia begitu terus? Karena tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Dia yakin, urang bunuh yakin, Pak. Nyo hanali ubat, nyo kakelah bah mati mendang lumba. Hanali ubat ni, Pak. Jadi makanya orang yang yakin itu dia yakin betul. Karena apa? Yang memberikan penyakit itu Allah, yang mengangkat penyakit juga Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat malam itu Allah, yang menjadikan siang juga Allah Subhanahu wa taala. Semua diatur oleh Allah, Pak. Kita lanjut. Wa mimma la ya'lamun.
Jadi yang ditumbuhkan oleh Allah juga ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Ya, ini Pak. Di mana itu? Di daratan, di lautan, di langit dan lain sebagainya. Makanya kita ini sudah merasa bangga sekali Pak, para ilmuwan ini ketika menemukan hewan. Saya menemukan hewan ini dulu belum pernah ditemukan, kata. Allah sudah menjawab di sini Pak. Wa mimma la ya'lamun. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang yang bisa kalian deteksi dan ada yang tidak bisa kalian deteksi, kata Allah. Ada di laut yang tidak bisa kalian ketahui. Baru-baru saja nanti dapat. Oh ini dapat. Oh ini tumbuhannya ini. Oh ini begini. Tidak pernah kita lihat sebelumnya, katanya Pak. Semuanya sudah dijawab oleh Allah. Maka mimma di sini adalah lil bayan, Pak. Arti lil bayan dijelaskan semua oleh Allah. Itu juga makhluk saya. Ini juga makhluk saya. Semua makhluk saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat 37. Wa ayatul lahum. Ya, ini kalau enggak percaya juga, kata Allah. Ini waw ini adalah waw ataf. Jadi arti waw ataf, Allah ingin menjelaskan lagi. Kalau kamu enggak percaya dengan tumbuh-tumbuhan tadi, kamu enggak percaya dengan ada saya ciptakan laki-laki dan perempuan, saya ciptakan siang dan malam, saya ciptakan ini, saya ciptakan pasang-pasangan, kata Allah. Ada tanda-tanda kekuasaan saya yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahumul lail, salah satunya malam. Jadi malam itu, kenapa malam menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Naslahu minhun nahar. Di dalam tafsir Ibnu Ashur, dalam tafsir Al-Kasyaf, apa kata beliau? Minhu di situ maknanya anhu. Ya. Anhu artinya apa? Saya tarik siang itu, saya tarik malam itu maka menjadi siang. Saya tarik siang itu maka menjadi malam. Jadi makanya di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Bukan Sawi saja, ada satu dua penafsir lain lagi mengatakan begini. Malam itu al-aslu huwal lail, Pak. Jadi yang menjadi asal itu sebenarnya malam, Pak. Siang itu di mana? Dakhila fihi. Siang itu masuk ke dalam malam, Pak. Jadi makanya tinggal disetel saja. Kalau mau siang apa? Dikeluarkan malam. Kalau mau malam dikeluarkan siang, Pak. Tetapi malam itu lebih dominan, Pak, kata tafsir Sawi, dibandingkan dengan siang. Sekarang kemana matahari ketika siang, Pak? Ya, kemana matahari itu ketika siang? Maka dijawab di sini. Nanti akan kita ini lagi, kita koreksi lagi ini, Pak. Ini pendapat Imam Sawi. Jangan kita salahkan dulu. Jangan kita salahkan. Wah, ini kan tidak mungkin begini. Ya. Jadi kata Imam Sawi, ini di dalam tafsir beliau. Oh, ini nanti masuk ayat selanjutnya nih. Tunggu dulu ya, ini belum nih. Ini limustaqarrilah, ini syamsun, nanti kita lihat. Ya, kita baca ini dulu. Ini ayat selanjutnya nih. Wasyamsu tajri limustaqarrilah. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum mudlimun. Jadi artinya tanda-tanda kekuasaanku juga, kata Allah, itu adanya malam, Pak. Ketika saya mau siang, maka saya munculkan malam. Ketika saya mau munculkan malam, saya hilangkan siang. Ini tanda kekuasaan saya, Pak. Maka hari kiamat itu tidak ada lagi malam, Pak. Kenapa? Siang terus, Pak. Siang terus. Jadi kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah malam, maka malam terus, nggak nampak apa-apa lagi, Pak. Jadi waktu itu siang terus. Mana bukti siang terus? Karena ada matahari, Pak. Jadi makanya Allah katakan, saya gantikan bumi itu ghairal ardi was samawat. Saya gantikan juga langit dengan yang bukan langit. Dan Ibnu Abbas mengatakan, kenapa hari kiamat itu dikatakan yaumul akhir? Karena hari itu la yaumun ba'dahu wa la yaumun qablahu. Tidak ada hari lagi setelah itu. Hana puya prehle, Pak. Yang bak dadang uro kemah hana puya prehle, Pak. Hana puya preh, oh singoh mungkin na uro ujin mecu tingoh. Oh singoh na apa najih na ada awan, hana puya preh, Pak. Karena beliau mengatakan la yaumun ba'dahu wa la yaumun qablahu. Tidak ada hari setelahnya dan tidak ada hari sebelumnya. Maka dinamakan dengan yaumul akhir, Pak. Dikatakan hari akhir, Pak. Jadi makanya berdiri saja di situ, Pak. Berdiri saja di situ dalam kitab Minhajul Abidin, Sirajul Talibin, syarah dari Minhajul Abidin. Itu 7.000 tahun, Pak. Berdiri saja. Berdiri saja 7.000 tahun. Wa qila, ada yang mengatakan 70.000 sanah. Bukan 7.000 tapi 70.000 tahun berdiri saja di padang mahsyar, di padang mahsyar itu, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi yang membuat seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi yang membuat malam itu Allah. Ketika nanti ditakdirkan oleh Allah tidak ada malam lagi, siang, berarti siang terus, Pak. Ini mereka semua menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin lihat matahari itu bagaimana posisinya, Pak. Wasyamsu tajri limustaqarril laha.
Jadi matahari itu berjalan mustaqarril laha, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Mustaqar ini tempat asal dia. Di dalam tafsir Sawi, asal matahari itu di langit keempat ya, Pak. Ada yang mengatakan juga matahari itu di bawah aras. Di bawah aras, tapi tidak tahu di mana, apakah langit ketujuh, yang jelas di bawah aras, Pak. Berarti kalau di bawah aras kan masuk semuanya, Pak. Langit ke-1 pun masuk, kedua masuk, ketiga masuk, sampai ke-7, Pak. Tapi di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan asy-syamsu fis sama'i rabi'ah. Jadi matahari itu pada langit keempat. Makanya kenapa nanti ketika siang, ketika malam mataharinya hilang, apa kata Imam Sawi? Matahari itu dia pergi li mustaqarrilaha, pergi ke tempat asalnya, sajidatul lillahi. Dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud kepada Allah. Kemudian kapan munculnya? Setelah itu dia diperintahkan lagi oleh Allah, coba kamu keluar, maka ada siang lagi, Pak. Ini pernyataan ini mungkin bisa dibantah dengan tafsir lain. Apa kata tafsir lain? Kalau di sini siang, dia tidak sempatlah ke sana. Kalau di sini di sini malam, akan terjadi siang di tempat yang lain, Pak. Kalau di tempat lain sudah malam, maka siang akan ke tempat lain. Artinya dia terus berputar, tidak pernah dia pergi ke tempatnya, Pak. Ya. Dijawab lagi oleh tafsir lain, Pak. Imam Sawi tidak salah, kata beliau. Tidak salah beliau. Ini kejadian ini ketika mau kiamat. Ya. Ketika mau kiamat, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dia pergi ke tempat asalnya. Apa yang dilakukan oleh matahari? Sajidatun lillahi. Dia sujud kepada Allah. Ketika itu apa? Dia tidak muncul lagi, Pak. Ketika Allah katakan itla, keluar kamu, Pak. Dia menunggu perintah Allah. Saya tunggu perintahmu ya Allah. Tidak ada perintah lagi hari ini, Pak. Kamu itla min haitsu syi'ta. Kamu keluar dari mana yang kamu inginkan. Ketika itu dia tidak keluar lagi dari timur, maka keluar dari barat. Ketika itulah hari kiamat, Pak. Jadi artinya matahari tidak keluar lagi dari timur, keluar dari barat. Inilah yang diresahkan, yang tidak disanggupi oleh Numrud. Ketika Numrud terus berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata Nabi Ibrahim? Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Dijawab oleh Numrud, ana uhyi wa umit. Saya yang menghidupkan dan saya mematikan. Kapalo ilawan ya, Pak. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim lagi, Pak? Allah itu bisa menerbitkan matahari dari timur, sekarang coba terbitkan dari barat, Pak. Nyan baru hanjur ya, Pak. Itu yang tidak bisa dia, Pak. Jadi artinya itu yang Jadi supaya tidak malu sama kaumnya, apa kata dia? Wahai Ibrahim, sekarang saya bakar kamu minta tolong sama Tuhanmu. Katanya hebat sekali Tuhanmu. Makanya Nabi Ibrahim dibakar itu bukan beberapa orang yang menyaksikan, tidak, tapi kaum. Jadi pengikut Numrud itu semua menyaksikan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Jadi artinya mukjizat itu sebenarnya harus dimunculkan juga di kalangan orang ramai, Pak. Supaya apa? Orang ramai itu mereka beriman, Pak. Ini seperti Nabi Musa, tongkatnya menjadi ular itu bukan di depan Fir'aun saja, Pak, tapi di depan Bani Israel dan di depan suku Qibti, Pak. Sehingga banyak orang waktu itu yang mengikut Nabi Musa alaihissalam, Pak. Begitu juga kejadian-kejadian yang lain, Pak. Semua di depan orang ramai, Pak. Supaya apa? Mudah-mudahan mukjizat itu, kejadian itu bisa menjadi iktibar bagi orang yang melihatnya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Jadi makna tajri ini artinya berlari, Pak. Artinya saking cepat sekali dia, saking cepat sekali berputar, saking cepat sekali, Pak. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran lagi, jadi di dalam sorga-sorga itu jannatin tajri min tahtihal anhar, Pak. Tajri ini berlari, Pak. Bagaimana air berlari, Pak? Ada sorga-sorga, di bawah sorga itu ada air yang berlari, Pak. Ini sebuah makna majazi, Pak. Apa makna majazinya? Air itu kan mengalir, bukan berlari, Pak. Makna majazinya artinya begitu cepat air itu berubah, begitu cepat berubah nih, Pak. Ini seperti Al-Kausar, Pak. Al-Kausar ya. Kita cerita Al-Kausar sedikit, Pak. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, ya. Nabi Muhammad pernah melihat Kausar. Ditanya oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, apa itu Jibril? Itu adalah Kausar, Pak. Jadi sungai telaga yang mengatakan sungai, Pak, Al-Kausar.
Makanya Allah mengatakan istilahnya begini, kamu ketika di padang mahsyar 7.000 tahun berdiri atau 70.000 tahun berdiri, mau enggak diberikan tempat VVIP, Pak? Ya. Makanya di dalam tafsir Sawi apa kata beliau? Kausar itu kapan dapatnya? Apakah setelah kita di mizan, setelah ditimbang semua, setelah kita titian sirat kemudian dapat Al-Kausar, atau sebelum di mizan, Pak? Sebelum ditimbang, Pak? Kalau setelah pergi ke sana enggak ada guna lagi Al-Kausar itu. Ya. Maka dijawab oleh Imam Sawi, telaga Al-Kausar itu dijumpai di padang mahsyar ketika seorang tidak tahu mau lari kemana lagi, Pak. Ya, Pak. Jadi artinya tidak ada solusi lain lagi, maka Allah memberikan solusi. Mau enggak kamu dapat ruangan VVIP? Jadi Al-Kausar itu di dalam sebuah hadis itu, hafatahu min zahab. Dua tepinya dari emas. Fiha aniyah. Di situ ada aniyah. Aniyah itu apa? Seperti guci, banyak sekali itu, Pak. Airnya juga berubah-berubah. Airnya berubah-berubah. Ya, jadi seperti tadi, Pak. Tajri min tahtihal anhar. Tajri itu berlari, tapi bukan makna berlari di sini, Pak. Airnya terus berubah. Jadi ini dipersiapkan kata Allah, kalau kamu mau itu, ketika di padang mahsyar berdiri 7.000 tahun, hanampu tapu pi Pak deng 7.000 tahun, Pak. Ada yang mengatakan 70.000 tahun. Saya berikan kepadamu itu solusi kata Allah. Mau enggak ruang VVIP? Lakukan dua hal saja kata Allah. Yang pertama apa? Fasalli li rabbika wanhar kata Allah. Maka lakukanlah ibadah salat. Ada sebagian penafsir cepihannya seberapa persen saja, Pak. Fasalli ini maknanya apa? Salat Idul Adha. Tapi ada yang mengatakan lagi ini lebih banyak tafsirannya, fasalli salat fardulah kamu, Pak. Temayang fardu, Pak. Nyampe tinggai, Pak. Walaupun temayang fardu baik tinggai, nasa bodoh ada Allah, Pak. Ini harus dua-dua. Fasalli li rabbika wanhar, Pak. Harus dua-dua. Kalau kamu mau tempat yang VVIP, ketika nanti saya bangkitkan kalian semua tahanam hodaju, Pak. Kadulun yang Pak menduba. Semua manusia telanjang di padang mahsyar itu, Pak. Semua telanjang, Pak. Artinya sudah panas, telanjang lagi, hana mohon tajul, Pak. Sibuk dengan amalnya, ini bagaimana amal saya, bagaimana ini saya. Sibuk dengan mencari orang lain, Pak. Mencari orang lain yang bagaimana. Yang kita zalimi, hai ni coknya kedrot, ni coknya kedrot. Hai ho si bulan, Pak. Ya apa? Ya jo utang si bulan, Pak. Maka ketika itu Allah katakan ada kelompok Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Yang katanya beda fikir, waktu kepegah umat Nabi, mandu umat Nabi, tidak. Tidak semua umat Nabi yang bisa telaga itu, tidak. Tidak semua umat Nabi itu yang bisa masuk ke dalam surga, tapi dia juga masuk dulu ke dalam neraka, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Makanya ada di dalam sebuah hadis itu apa kata Rasulullah? Ketika ditanya oleh Jabal bin Tarik apa namanya? Jabal ya, ditanya oleh ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan ketika ditiup sangkakala, kemudian ketika itu mereka datang afwaja, apa maksudnya ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kamu sudah bertanya pertanyaan yang luar biasa wahai Jabal. Sambil menangis, Pak. Rasulullah terus menangis. Apa kata Rasulullah? Ada 10 umatku kata Rasulullah SAW. 10 umatku yang diklaim akan masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi modelnya macam-macam, Pak. Ada yang sudah dirubah rupanya. Fa'abdalahumullahu suwarahum. Dirubah mukanya, Pak. Jadi model ininya dirubah semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mungkin tak sebutkan semuanya 10 ya, Pak. Sebutkan beberapa saja. Mungkin hana ingat di belum. Salah satunya adalah suratul Qiradah. Nah, urang lagi tibin, Pak. Ketika dibangkitkan lagi tibin. Nyo urang lagi tibin nyo kata Rasulullah SAW. Ini orang yang suka mengadu domba orang lain, Pak. Suka mengadu domba orang lain. Kemudian ada lagi model yang kedua. Ini khinzir, lagi bui, Pak. Ya, urungnya lagi bui. Ini orang ini yang sudah ini kan hukum, Pak. Ya. Jadi sudah mendalimi orang lain dengan hukum, Pak. Ini dibangkitkan seperti al-khinzir kata Rasulullah. Ini umatku kata Rasulullah, bukan umat lain, Pak. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan orang musyrik, tetapi umatku kata Rasulullah SAW, Pak. Dua. Mudah-mudahan bisa sebutkan semua, ya. Tapi lu yakin hana habis mandu, karena ini hadis ini ada di dalam tafsir ini panjang sekali hadisnya. Yang ketiga, ada orang itu tangannya ke bawah, kaki ke atas, balik ejak aja. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Urung pajuh riba, Pak. Urung pajuh riba. Umatku kata Rasulullah, bukan umat lain, Pak. Umatku. Itu umatku kata Rasulullah SAW.
Ada orang yang ketika dibangkitkan nanti, kata Rasulullah, itu tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, balik-balik. Ditanya, siapa itu ya Rasulullah? Itulah yang suka mendalimi tetangganya. Mendalimi tetangga, tapi agaknya ahli ibadah, tapi mendalimi tetangga. Artinya ketika ada kaki saja susah kita di padang mahsyar, apalagi nak punya kaki, Pak. Apalagi nak punya tangan, Pak. Kemudian ada juga orang yang begini, Pak. Yang mengunyah-ngunyah makanan, Pak. Jadi di situ disebutkan lidahnya. Makanya lembu itu kalau mengunyah makanan itu su lidah, Pak. Gluk su lidah, Pak. Suara lidahnya, Pak. Kemudian setelah itu keluar nanah lagi dari mulutnya, keluar nanah lagi, Pak. Ditanya, siapa itu Rasulullah? Nyan ulama beruakai yang kelegeyan, Pak. Ulama beruakai, Pak. Apa yang dimakan itu nanah semua keluar, Pak. Nya ulama beruakai, Pak. Dia menjual diri dia untuk apa namanya, untuk dunia, Pak. Dia menjual dirinya untuk dunia. Iboh yum ligo, Pak. Iboh yum ligo. Nya nengguan mertu ribe yum. Ini yu teken mendang yu mertu ribe ke bereh nengguan. Nya nenggunya yum ji ini, Pak. Ini artinya ulama masuk, ulama beruakai, Pak. Kemudian dia ngomong tidak seperti yang dia ngomong tapi tidak dia lakukan, Pak. Angkel lagi yang urang ini, Pak. Ada juga orang omyun. Omyun itu tuli dia, Pak. Jadi omyun apa? Buta ya, Pak. Omyun ya taraddadun. Dia buta, tidak tahu mau jalan ke mana. Ho taju, Pak. Nah, model winan, Pak. Ini tidak tahu saya alasannya kenapa ini, nanti kita rujuk lagi, Pak. Kemudian ada juga orang summum bukmum umyum la yaqilun. Kata Rasulullah. Ada yang tiga-tiga tidak ada nih, Pak. Ini umatku, kata Rasulullah, bukan orang lain, Pak. Umatku. Jadi makanya tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa begitu. Bisa masuk ke dalam Al-Kautsar. Oh, lun sembelihnya, tetapi dia mendalimi tetangganya, Pak. Angkel lagi yang modal, Pak. Tapi dia makan riba, angkel lagi yang modalnya, Pak. Jadi artinya tidak bisa dapat ruang yang VVIP tadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang memakai jubahnya, orang memakai jubah. Tetapi jubahnya selalu terbakar, Pak. Ipejih le, tutung le, Pak. Ipejih le, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Nyo menyuhana taala urung yang cinta, yang syahwat, yang cinta dunia, angkel lagi yang urungnya, Pak. Artinya dia ingin bangga, ingin ini, tetapi api neraka itu terus membakar dia. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita kembali kemari, Pak. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Inilah takdir, Pak. Arti takdir apa? Matahari itu dia berjalan sebagaimana yang sudah diatur oleh Allah. Ini namanya takdir, Pak. Dia berjalan sebagaimana yang diatur oleh Allah. Makanya Allah katakan Allah itu aziz. Di dalam tafsir As-Sa'di, apa makna aziz? La ahad yamtani'u min iradatihi. Tidak ada yang bisa orang merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa merubah matahari kalau terbit sebelah sini dia rubah sebelah sana, tidak bisa, kata Allah. Tidak bisa ketika seorang itu diberikan musibah, diberikan azab oleh Allah, tidak ada yang bisa mengangkat azab itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang diberikan sakit, tidak ada yang bisa mengangkat penyakit itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya siang itu kenapa bisa siang dan malam? Itulah karena dzalika takdirul azizil alim. Aziz, ketika Allah mengatakan ini malam dulu baru siang, tidak ada yang bisa merubah, oh siang dulu baru malam, tidak bisa. Ini makna aziz namanya, Pak. Jadi makanya kalau ingin minta sesuatu, mintalah sama Al-Aziz, Pak. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan minta pada orang lain. Ya Allah, tolong ini takdir saya begini. Makanya kan ada dua model, Pak. Takdir itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau takdir saya buruk, maka baikkanlah takdir itu, ya Allah. Kalau saya tidak nyaman, maka nyamankanlah saya, ya Allah. Ini apa maksudnya ini? Apakah kita bisa merubah takdir, Pak? Dijawab oleh Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau. Apa kata beliau, Pak? Takdir yang bisa dirubah adalah takdir yang ada di tangan malaikat. Ketika Lailatul Qadar, malaikat diberitahukan oleh Allah 1 tahun kemudian bagaimana takdir seorang ahli ibadah ini, Pak, atau seorang musyriknya, atau siapa saja, Pak. Takdir inilah yang bisa kita rubah, Pak. Mana buktinya, mana dalilnya? Jadi Ibnu Abbas mengambil dalil ayat Al-Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab, kata Allah. Jadi Allah itu bisa merubah takdir yang ada di tangan malaikat selama 1 tahun, wa yuthbit, dan menetapkan takdir yang baru, Pak. Wa indahu ummul kitab. Yang tidak bisa dirubah adalah takdir di Lauhul Mahfuz, itu yang tidak bisa dirubah. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita tanyakan, kami persilakan.
Ya. Waalaikumsalam. Iya. Kita sering kan di tiap kejadian baik susah selalu dibacakan Yasin. Iya. Apakah surah Yasin ini bisa kita bacakan untuk mencelakakan orang? Iya. Misalnya kan bilang orang baca Yasin supaya mencurinya itu susah. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Nyohe becit di jauh. Kita baca sesuatu untuk mencelakai orang lain. Sebenarnya yang mencelakai Allah, mencelakai itu adalah Allah. Kita baca Yasin artinya untuk dekat dengan Allah. Terserah Allah mau apa namanya. Artinya kita berdoa juga. Ini seperti begini. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkan orang-orang kafir dan orang musyrik. Ini bagaimana doa-doa ini, Pak? Kemudian seperti tadi juga, ya Allah, apa namanya, saya baca Yasin supaya mereka itu menuju azab, Pak, menuju azab. Jadi yang pertama, jawaban yang pertama, Pak. Ini kan kita namanya saja doa, Pak. Doa. Baca Yasin kita baca itu bukan doa Yasin, Pak. Tapi setelah itu kita baca doa. Doa itu apa? Kan permohonan doa itu, Pak. Doa itu mohon. Dikabulkan tidak dikabulkan berarti ya urusan Allah itu. Jadi makanya kenapa ketika imam baca ini kita baca amin, amin. Makanya seperti mungkin sudah pernah kita bahas di sini, Pak. Yang lain itu bukan doa sebenarnya, Pak. Yang doa itu apa? Di situ ada perintah, kita minta sama Allah, dan ada larangan. Ya Allah jangan, ya Allah berikan rezeki kepada kami, kan mohon, Pak. Ya Allah sembuhkan saya, Allahumma shfini, sembuhkan saya, kan fi'il amar itu, Pak. Kemudian satu lagi, la tu'akhirni, jangan azab saya ya Allah. Jangan itu, Pak, makna jangan. Selain dua ini, gaya bahasa ini itu bukan doa. Artinya apa? Kita tidak perlu aminkan, Pak. Anda perlu amin. Mana contohnya? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Katanya amin. Apanya yang diaminkan di situ, Pak? Di situ kita memuji Allah. Allah Maha ini Allah. Masa amin, Pak? Amin itu artinya apa? Ini belum terjadi, kabulkan ya Allah. Kan itu doa, apa namanya? Kita memuji Allah, Pak. Belum doa lagi, Pak. Itu belum doa, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, engkau ini yang mengatur alam ini. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya, Pak. Puji-pujian ini, ya, Pak. Kan terus sampai amin. Urusan amin, ya, Pak. Itu bukan doa itu. Itu artinya apa? Itu kita, inilah adab di dalam berdoa, Pak. Adab dalam berdoa pertama puji-puji dulu, puji-puji dulu baru kita ini. Sama seperti doa juga ketika kunut, Pak. Ya, kunut ketika habisnya apa sambungannya apa tadi? Apa? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu bukan doa lagi, Pak. Ini kita ingin mengatakan sesungguhnya engkau ya Allah yang sudah mentakdirkan, tidak ada yang bisa melawan takdirmu. Masa amin? Kok amin sini, Pak? Kita mengatakan puji-pujian kepada Allah, engkau itu yang menakdirkan ini ya Allah, dan tidak ada yang bisa melawan takdirmu ya Allah. Tidak ada yang bisa melawan ketika engkau menjelekai seorang, tidak ada yang bisa. Masa amin, Pak? Jadi amin di situ dari apa namanya fiil amar dan fiil apa namanya fiil amar dan nahi, Pak. Jangan engkau ini ya Allah, jangan engkau ini berikan rezeki kepada saya. Ini amin, amin, amin. Jadi makanya tadi itu baca Yasin itu tidak ada doa di situ. Doanya kapan? Setelah kita baca di situ kita berdoa, kita minta ya Allah netudung. Makanya doa itu diminta supaya jangan mencelakai orang lain, Pak. Ya. Haibi pencelaka kau, Pak. Kenapa Nabi minta Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin? Kenapa Nabi minta doa itu, Pak? Karena yang buat kesalahan itu memang orang musyrik, Pak. Mereka menganiaya orang-orang mukmin, Pak. Tapi kalau tidak ya enggak usah, Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak memulai perang kecuali dimulai dulu oleh orang musyrik, Pak. Nabi tidak memulai dulu perang, Pak. Ketika perang Uhud kan begitu juga. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jadi pertama Nabi mengatakan kita tinggal saja di rumah. Nah usah itu, ngapain lawan tu? Habis bateri mendang, Pak. Kepiak lawan. Kecuali mereka sudah datang kemari, kemudian kita lawan. Dihancurkan kita lawan dia. Tidak pernah Nabi dalam satu perang pun, termasuk perang Badar, Pak. Perang Badar itu tidak ada niat untuk perang, Pak. Tapi apa? Untuk mengambil kembali harta orang mukmin yang sudah dirampas oleh orang-orang kafir, itu saja, Pak. Tapi mereka melawan ya dilawan, Pak. Ya. Kemudian begitu juga perang Khandak, begitu juga. Perang Khandak Nabi
Tidak, ini mereka sendiri yang datang, Pak. Nabi mengatakan diam saja, tidak usah lawan. Ketika dia datang baru kita lawan, Pak. Ya. Jadi makanya ketika perang Uhud kan begitu juga. Ketika perang Uhud Nabi mengatakan, "Nyoh nak kemah nyo bino tadang di rumah undang, kita siap-siap saja." Nabi langsung pakai baju besi dan lain sebagainya, sehingga sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi engkau katakan diam saja di sini ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? Muhammad itu pantang sekali kalau sudah memakai baju besi, sudah mengambil pedang melawan musuh, dia akan kembali lagi, dia buka baju besinya, pantang sekali kata Rasulullah. Ya, nyo contoh je kitanya, pantang bagi kitanya menjak sembahyang jamaah, tiba-tiba tengah jalan tang hana jedeh, oh rumah Pak. Ya. Oh nya kayak bubu ket Pak, ketika ingin berkurban, hana jedeh tang, atrek nama lek tau ke mendong ya. Ini pantang bagi Nabi Muhammad SAW Pak. Ketika sudah ngomong beliau lakukan terus itu Pak. Jadi makanya yang lain ikut. Tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah ini ketika perang Uhud bukan melawan musuh, tidak, mereka menunggu musuh, Pak. Jadi mereka menunggu musuh, Pak. Ketika diserang baru dilawan, Pak. Jadi waktu itu Rasulullah cuma 700 orang saja, Pak. Tapi sanggup melawan 3.000 orang. Ini tahap yang pertama. Kemudian ketika mereka tidak mau mendengar Rasulullah SAW, akhirnya semua dikalahkan oleh pasukan musyrik, Pak. Sehingga yang meninggal waktu itu kira-kira 70 sampai 75 orang mukmin yang meninggal. Dan banyak di situ penghafal Al-Quran. Jadi artinya makanya kita salahnya begini, Pak. Apakah cuma Yasin saja? Ya, katanya baca-baca kayak Yasin nih, Pak. Najih kayak Yasin nih, Pak. Sebenarnya apa saja bisa, Pak. Al-Fatihah juga bisa, apa saja bisa. Memang kita pada pertemuan pertama sekali kita sudah lihat mana hadis-hadis palsu tentang Yasin ada di sini, Pak. Kemudian ada hadis dhaif juga, ada hadis hasan juga tentang Yasin ya. Jadi jangan salah kita nanti kita beli ada kitab-kitab atau buku-buku kecil itu Yasin, itu ada fadilah Yasin. Kita lihat dulu, Pak. Setelah ditakhrid hadis-hadis itu, rupanya ada hadis palsu di Yasin itu, Pak. Ada hadis dhaif di Yasin itu, Pak. Kemudian satu lagi ada hadis yang hasan ya. Hadisnya artinya di bawah hadis sahih. Ada juga yang sahih, bukan tidak ada. Ada yang kita harus memilah-milah ya. Jadi diusahakan ketika baca Yasin baik tanit yang kengken gegok, Pak. Baik tanit yang berwancur je, yang berjih je. Artinya Allah Subhanahu wa taala saja Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masa kita tidak bisa begitu? Artinya apa? Seperti seorang pemuda yang saya ceritakan beberapa pertemuan yang lalu. Dia masuk surga gara-gara apa pemuda ini? Dia amal ibadah lain tidak ada dilakukan, Pak. Bersedekah tidak ada apa-apa, tidak ada tahajud, tidak ada baca Quran, tidak ada. Kemudian qiyamul lail tidak ada, salat duha tidak ada, Pak. Yang pemuda ini lakukan apa? Ketika dia mau tidur. Inilah pemuda yang dijamin masuk dalam surga oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan? Bukan sekali, dua kali, 3 kali Rasulullah mengatakan pemuda ini masuk dalam surga. Dia masuk calon penghuni surga. Dia calon penghuni surga. Padahal yang dilakukan itu sangat simpel sekali. Apa yang dilakukan? Ketika dia mau tidur, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya. Nempa ampun dosa lun ya Allah. Mungkin nyo sedang lun, kamu meninggal ya Allah. Satu. Yang kedua, dan ampuni juga dosa orang yang menzalimi saya. Ampuni dosa orang yang menyakiti saya. Ampuni dosa orang yang ke lun. Ampuni dosa orang yang ribah lun ya Allah. Ya Allah. Ketika beliau ngomong seperti itu, sudah menyelamatkan puluhan, ratusan orang yang sudah menzalimi dia. Ijak kena kedai kai pukurun dimang kai pedalimi ya Allah bah gede hana bupu. Ya long kedai dalimi long bah gede ne pemaah runya. Artinya apa? Dengan dia berdoa itu orang lain sudah selamat semua, Pak. Tapi ketika dia berdoa, ya Allah, ne pancung duru yang pedalimi lu ni Allah nya, Pak. Yang berarti kan tidak doa Pak, ratusan orang, Pak. Yang sudah pukurun timbangan peganya, tapi muda ini tidak. Tetapi balasannya luar biasa, surga ibalah, Pak. Surga, Pak. Ini sama seperti pemuda ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Dia protes, bukan protes, dia minta sama Allah, ya Allah, coba nampakkan si fulan itu ya Allah. Dia itu banyak dosa sama saya ya Allah. Saya tidak rida ya Allah. Dia menzalimi saya tidak rida ya Allah. Allah menanyakan kepada dia, kamu maunya apa? Kebaikan dia lemparkan ke saya ya Allah. Ya, apa dijawab oleh Allah? Bagaimana kebaikan itu mah yang tanya. Itu mah yang dan. Ima takut dan maksiat saja ibu bud. Bagaimana kebaikan? Kamu mangci pemudanya, Pak. Oh kalau begini, kalau enggak begini saja. Kejahatan saya limpahkan kepada dia ya Allah. Semua kejahatan saya yang saya buat limpahkan ke dia. Oh baik kata Allah. Tapi sebelumnya waktu itu dinampakkan sebuah istana yang sangat besar di depan dia. Pemuda ini terkejut. Apa kata pemuda ini? Ya Allah, ini istana Nabi yang mana ya Allah? Ini istana syuhada yang mana ya Allah? Bagaimana saya bisa mendapatkan begini? Mungkin enggak mungkin ya Allah. Apa kata Allah? Oh mungkin sekali.
Ini bukan untuk para nabi, bukan untuk para rasul dan para syuhada. Kamu bisa memilikinya. Bagaimana caranya ya Allah? Maafkan dulu dosa dia. Ya, maafkan dulu dosa dia, baru kamu bisa dapat ini. Artinya kalau pemaaf itu lebih dimuliakan oleh Allah daripada mengutuk orang lain, Pak. Ya. Daripada ya Allah nepuji tibulan, nepu hancur tibulan, lebih baik nejuk petunjuk tibulan. Tetapi kalau untuk Yahudi hanya mungkin petunjuk, Pak. Yahudi Allah nejuk petunjuk. Yahudi memang tak mungkin lagi, Pak. Di dalam Al-Quran pun sudah berapa kali Allah katakan Yahudinya hanya tak ajih Yahudi, Pak. Yahudi mereka, Yahudi Nasrani sudah mengatakan qulubuna ghulfun. Hati ini bukan ghulfun, ini ghita namanya, Pak, ghita. Kalau ghita ini, kalau kita tuang air ini akan apa namanya? Jatuh tumpah airnya. Tapi kalau ghulfun, kamu segel, Pak. Jadi kita ambil plastik, kita segel. Kita tuangkan pun ya seperti air mineral. Kita tuangkan pun tak tumpah lagi, Pak. Artinya apa? Yahudi sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi itu, qulubuna ghulfun. Apa yang dakwah kami? Hati kami sudah tersegel. Yang sudah ada di dalam tak bisa keluar lagi. Yang di luar tak bisa masuk lagi. Kuih dakwah kamu demah. Ilmu kamu kathib. Ya, ini dalam tafsir Al-Wasit, Pak. Ilmu kami sudah cukup. Tidak perlu la yastaghni an ilmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu lagi, nak butuh lagi kami kepada ilmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kathib kamu, Pak. Ya, ini, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Begitu jawaban sementara. Jadi artinya kalau ada apa kita minta saja Allah najuk petunjuk tibulan, najuk petunjuk tibulan, ya Pak. Yang pun dia kamu demai pahala, kita dapat pahala lagi, Pak. Dan kita sudah menyelamatkan dia. Tapi kalau kita mengutuk dia, ya Allah pancur ya Allah, pahala hanam demai, Pak. Yang kedua pahala demai tepu, Pak. Kalau tadi dapat, dua-dua dapat, Pak. Ya, dua-dua dapat. Demikian. Ada yang lain, Pak? Oh ya, tunggu saya. Waalaikumsalam. Jadi analogi kata-kata subhanallah itu maknanya kita lihat maha suci. Iya. Kalau kita tarik ke dalam keseharian bahasa maha guru. Iya. Jadi sebelum maha guru kan guru. Iya. Jadi sucinya Allah itu apa? Ada awalnya. Oh ya, iya. Jadi yang dimaksud subhanallah di sini maha suci apa? At-tanazzuh min kulli naqa'id. Jadi Allah itu bersih dari setiap yang kurang-kurang. Berarti menyolemah berartikan Allahnya. Berartikan Allahnya. Berartikan Allahnya. Ya. Jadi kita jangan membandingkan dengan guru ada maha guru, mahasiswa ada mahasiswa, ada ini tidak, Pak, ya. Jadi Allahu awwalu wal akhir, yang pertama dan terakhir. Jadi tidak ada lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi maksud di sini begini, kita ketika sakit tak pegah bina Allah hana keperuman lan Allah hananya tiba-tiba subhanallah ya Allah. Nepu ma'ahlun ya Allah. Engkau tidak seperti yang saya duga. Makanya subhanallah ini memiliki makna yang sangat luas sekali, Pak. Artinya apa? Semua kita merujuk kepada Allah. Subhanallah ya Allah, tidak seperti yang saya perkirakan. Oh, ron hana pujih rezeki lu. Subhanallah ya Allah. Engkau tidak seperti yang saya kira. Jadi itu makna subhanallah, Pak. Jadi artinya seperti malaikat tadi. Malaikat tadi dia ingin melihat aras. Apa kata Allah? Kamu tidak sanggup. Tapi dibantah. Jadi dibantah apa? Insya Allah saya bisa lihat. Ya, saya bisa lihat. Setelah diberikan sayapnya lagi, dia pergi juga berapa tahun, tidak sampai-sampai juga. Akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata dia? Sabbih isma rabbikal a'la. Maha suci engkau ya Allah, yang tidak ada yang yang maha tinggi kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Diulang-ulang berapa kali oleh malaikat itu, Pak. Ya. Tidak disebutkan malaikat apa. Jadi makanya ini kan sudah masuk ke tauhid istilahnya, Pak. Ini jangan seperti nanti orang-orang musyrik. Beliau bertanya, kamu Tuhan yang kamu sembah siapa, Muhammad? Ya. Siapa yang kamu sembah? Ini dua orang ini, Pak. Sehingga tidro tak ligelantu, tidro tu ikenang penyakit taun, Pak. Yang dua orang ini, Pak. Jadi satu namanya siapa itu, Pak? Arbat ya, Pak. Arbat. Yang kedua Arbat, Pak. Yang pertama lupa saya. Jadi ada dua orang. Jadi dua orang ini mendatangi Rasulullah SAW. Mereka bertanya, yang kamu sembah itu siapa? Oh, Allah, Pak. Dia dilahirkan oleh siapa? Dilahirkan oleh siapa lagi, Pak? Amin nuhasin, apakah dari perak? Amin zahabin, atau dari emas? Amin khasabin, atau dari kayu, Pak? Ya, dari kayu. Jadi dia menciptakan kamu, yang menciptakan dia siapa? Ya, dan jangan lupa. Jadi ketika itu fa'ahlakallahu, Allah menghancurkan dua orang ini, Pak. Jadi yang kedua itu Arbat, yang pertama lupa saya namanya. Yang pertama itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bis sa'iqah, dengan petir gelantu, Pak.
Kemudian yang kedua, itu dihancurkan oleh Allah dengan penyakit taun, Pak. Jadi kena penyakit taun, langsung terbaring, langsung meninggal. Habis ini, Pak. Ya. Jadi artinya subhanallah di sini kita jangan terbayang begini nanti. Oh ini ada ini, kemudian ada begini, tidak. Arti subhana di luar perkiraan kita. Oh lun pupuknya tidro ya Allah. Tiba-tiba subhanallah, lun laki maah ya Allah, ya Pak. Subhanalladzi sakharna hadza, lun laki maah ya Allah, lun tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya aziz. Jadi Allah itu tidak bisa diotak-atik keputusannya, Pak. Tidak bisa diotak-atik. Arti tidak bisa diotak-atik begini. Ketika sudah diberikan bala, ya Allah baik ni betun balanya, baik ni ya Allah, tidak bisa, Pak. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Maksudnya itu Ustaz, maknanya itu tak bisa diubah. Kayak dulu penguasa darurat militer kan dulu. Oh ya. Itu makna itu kan Iya. nisbahnya kepada Allah, jangan nisbah kepada makhluk, nisbah al-guru, nisbahnya ke Oh, ini makanya terjemahan kita yang banyak keliru ini, Pak. Terjemahan kita itu aziz itu maha perkasa. Aziz itu maha perkasa. Sang-sang menyo maha perkasa, nalam berarti nai mayub atau napa, Pak. Makanya terjemahan kita yang ini banyak apa namanya? Kita makanya susah sekali, Pak. Makanya di dalam tafsir itu tidak diterjemahkan al-aziz itu tidak diterjemahkan seperti maha kuat, tidak. Tetapi apa? La ahad yamtani' min iradatihi, Pak. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah keputusan Allah. Tidak ada. Ini namanya aziz, Pak. Ya. Jadi enggak bisa kita, makanya kita terjemahkan maha perkasa. Ini kan agak lain sedikit maknanya, Pak, ya. Subhana di sini apa namanya? Memang diterjemahan maha suci, Pak. Ya, tetapi ini at-tanazzuh min kulli naqaid. Artinya maha suci dari yang kurung-kurung, tipe-tipe kurung, Pak. Berarti menyokurungnya kan Allah, Pak. Ya. Lagi ada pegah katanya surga. Surga begini, berarti kan surga, Pak. Kenapa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, Pak. Tidak ada terbetak di dalam hati, Pak. Berarti kalau terbetak di dalam hati begitu surga, berarti kan surga ya, Pak. Oh surga berarti bina, Pak. Oh kan berarti kan surga ya, Pak. Oh surga lagi lung kalan di je. Oh kan berarti kan, Pak. Oh surga lagi lung dengar berarti kan, Pak. Oh surga terbayang lah hati lagi berarti kan surganya, Pak. Ya. Jadi makanya untuk terjemahan yang bagus Indonesianya kita perlu ini juga, Pak. Artinya yang cocoknya bagi orang Indonesia ketika mendengar maha suci, yang ke maha suci binan, Pak. Arti maha suci apa? Sebenarnya bukan maha suci ya, bukan maha suci. Nanti perlu kita cari kata-kata yang bagus, Pak. Kalau maha suci berarti ada yang ini lagi, kan ada maha itu, ada lebih ini lagi, ada yang lagi ini. Jadi makanya susah kalau diterjemahkan tafsiran itu yang seperti tadi yang ditafsirkan oleh beberapa penafsir tadi, apa namanya? Tentang ini tadi aziz tadi, Pak. Aziz ya. Kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia agak susah juga akibat caranya. Maka diambil bahasa yang simpel, maha perkasa. Maka semua maha, Pak, maha mengetahui, semua maha, Pak. Artinya itu sudah di atas sekali, sirah mubalaghah dia, Pak. Ali maha berilmu. Tapi kalau kita indikan juga susah juga. Berarti kalau maha berarti ada ini lagi, berarti ada tandingannya lagi, Pak. Ya. Ya. Saya rasa cukup. Ya. Kasih, Pak, ya. 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 Jadi siapa nanti kapan-kapan pertemuan selanjutnya nanti kita ini lagi. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luluan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.